Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kesehatan sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul di majelis kajian ini. Alhamdulillah kami sampaikan kepada Bapak Profesor Haji Sutrisno beserta Ibu serta Bapak-Bapak semua yang insya Allah kami nanti Bapak Ibu akan mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Sutrisno. Untuk memulai acara ini tidak lupa kami panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai akhir zaman. Mari Bapak Ibu kita mulai, yaitu pada surat 33 Al-Ahzab ayat 50. Ya, 51. 51. Mari kita buka kajian ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Profesor Sutrisno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Masih pada surat ke-33, surat Al-Ahzab. Kita lanjutkan mulai ayat 51. Surat ke-33, surat Al-Ahzab, dilanjutkan mulai ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Turji man tasa'u minhunna wa tuwi ilaika man tasa'u. Turji man tasa'u minhunna wa tuwi ilaika man tasa'u. Wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik. Wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik. Dzalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzan. Dzalika adna an taqarra a'yunuhunna Wa la yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhunna. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Wa kana Allahu aliman halima. Wa kana Allahu aliman halima. La yakhillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddal. La yahillu laka nisa'u min ba'du wa la an tabaddal. Wa la an tabaddal bihinna min azwajin walau a'jabak. Wa la
kulli syai'in raqiba. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Kita pahami dulu dua ayat. Ayat 51. Jadi itu kejadiannya Rasulullah itu merasa terganggu ketenangannya sehingga menghambat juga dakwah Rasul karena berbagai ulah dari istrinya. Ada yang cemburu pada istri yang lain, ada yang marry ini itu gitu kan. Akhirnya Rasulullah memutus komunikasi selama 1 bulan karena merasa dakwahnya terganggu karena tadi hal yang terjadi di istri-istrinya. Setelah Rasulullah memutus komunikasi selama 1 bulan, itu istri-istrinya sama bingung, sama merasa kalau ada sesuatu yang tidak seharusnya. Maka ada di antara istri Nabi itu yang berusaha untuk menemui Nabi. Nah kemudian Allah menurunkan ayat ini, turji man tasya'u minhun, kamu boleh untuk menangguhkan, untuk tidak menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara istri-istrimu. Wa tuwi ilaika man tasya, dan kamu wahai Nabi juga diperbolehkan menggauli siapa yang kamu kehendaki. Wa manit taghaita mimman azalta fala junaha alaihi, dan siapa-siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang kamu gauli, kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Padahal ini Nabi tidak sampai pernah menceraikan istri. Yaitu cuma diingatkan seandainya terjadi juga tidak apa-apa gitu. Zalika katana antakor a'yunuhunna wa la yahzana wa yardoina bima ataitahunna kulluhun. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Jadi supaya istri Nabi yang sudah merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya, karena selama 1 bulan kok Rasulullah memutus komunikasi dan tidak pernah lagi datang. Nah mereka kemudian sudah mengikuti seperti apa yang ingin Rasulullah. Jadi mereka sama sekali tidak ada keberatan. Supaya segera mereka memperoleh ketenangan dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Jadi istri-istri Nabi sudah merasa, sudah sadar, sudah terserah pada Allah dan Rasul yang mau bagaimana. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu. Wa kana Allahu aliman khabira, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Jadi ini jika sewaktu ada masalah pada keluarga Nabi, itu memang misalnya tadi dakwah merasa terganggu, ya ada sesuatu yang bisa menghambat jalannya dakwah Rasul, jalan Nabi, itu memang Nabi betul-betul memprioritaskan Allah, menomorsatukan dakwah, sehingga apapun siapapun yang bisa menghalang-halangi
itu Rasulullah sama sekali tidak bisa mentolerir. Maka sampai Rasulullah mendiamkan selama 1 bulan. Itu istrinya sudah sama merasa ini seperti ada sesuatu yang tidak benar ini. Nah kemudian terus Rasulullah menurunkan wahyu ini yang memberikan kepada Nabi keleluasaan untuk mengambil langkah supaya istrinya juga segera tenang, supaya segera ada kepastian. Dan akhirnya semuanya nurut kembali pada Allah. Nah kemudian 52 setelah itu lakan nisa umim ba'du, tidak halal bagimu, tidak boleh lagi pada Nabi mengawini perempuan-perempuan min ba'du wala antabat dalabihinna min azwaj, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Walau ajabaka husnuhunna, walaupun itu menarik hatimu. Illa ma malakat yaminuk, kecuali ya, yang masih dibolehkan perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi setelah itu Rasulullah sudah tidak dibolehkan sama sekali nikah lagi. Sudah cukup. Tidak boleh tambah, tidak boleh juga ganti. Yang boleh tinggal ini hamba saya. Ini karena bisa menghambat dakwah, bisa mengurangi intensitas perhatian pada dakwah Nabi. Dan tugas Nabi yang utama kan nabak, memberikan kabar gembira pada orang mukmin, beri peringatan pada orang-orang selain mukmin itu. Begitu. Oke, jadi itu ayat 51 dan 52. Sekarang kita lanjut mulai ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Illa ayyudhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina. Illa ayyudhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina. Walakin idza du'itum fadkhulu wa idza tu'imtum fantasiru. Walakin idza du'itum fadkhulu wa idza tu'imtum fantasiru. Wala musta'nisina li hadits. Inna dzalikum kana yu'adhin nabiyya fayastahi minkum. Inna dzalikum kana yu'adhin nabiyya fayastahi minkum. Wallahu la yastahi minal haqq. Wallahu la yastahi
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله
dunya wal akhirah. وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا بهتانا وإثما مبينا. Ya, kita pahami dulu mulai ayat 53. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi, ila ayyudzana lakum ila ta'am, kecuali bila kamu diizinkan untuk makan, ya, untuk masuk ke rumah Nabi untuk makan dengan tidak menunggu dulu waktu datangnya waktu makan, ya. Tetapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu telah selesai keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Ini memang Allah ngatur bagaimana adab orang-orang yang beriman terhadap Nabi. Karena Nabi kalau Allah nggak mewayangkan begini, itu Nabi nggak sampai hati. Makanya Allah ngatur langsung orang yang beriman tidak boleh masuk ke rumah Nabi kecuali memang diizinkan oleh Nabi, diajak makan bersama. Kalau sudah selesai makan, apa cukupnya, seperlunya sudah segera pamit. Sebab nanti kalau terus di situ Rasulullah segera ada urusan yang lain, Rasulullah nggak sampai hati untuk menyampaikan. Maka Allah yang menyampaikan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir. Mereka itu maksudnya pada istri-istri Nabi. Jadi para sahabat itu tidak boleh langsung berkomunikasi dengan istri-istri Nabi. Tapi kalau ada keperluan suruh nyampaikan melalui di balik tabir. Nggak boleh ngobrol langsung dengan istri Nabi, nanti menimbulkan fitnah. Cara yang benar itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Tidak boleh juga mengamini istri-istrinya selama-lamanya sesudah Rasulullah wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat, istri Nabi yang masih hidup tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Sejujurnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Siapa yang melanggar aturan ini wakana indallahi alim. Nah, itu di sisi Allah itu dosanya amat besar. Oke. Kemudian ayat 54, intubtu syai'an aw tufuhu, jika kamu melahirkan sesuatu atau kamu menyembunyikannya, fa innallaha kana bi kulli syai'in alima,
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi kalau ada mungkin ada yang sedang dipikirkan, sedang dibatin, ada hal itu, Allah betul-betul Maha mengetahui. Ini sebetulnya ya, sangat sensitif terkait dengan rumah tangga Nabi. Tapi kalau nggak diatur begini, nanti bisa mengganggu dakwah Nabi. Maka perlu diatur sampai dengan lupa. La junaka alaihim, tidak ada dosa atas istri-istri Nabi ya, untuk berjumpa tanpa takbir dengan bapak-bapak mereka. Jadi yang dibolehkan komunikasi dengan istri Nabi tanpa takbir itu bapak-bapak mereka, bapak-bapak istri Nabi, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan yang beriman. Dari itu perempuan yang beriman boleh sesama mukminah. Kemudian hamba sahaya yang mereka miliki. Dan berkatalah kamu, hai istri-istri Nabi, kepada Allah, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Yang betul-betul dijaga itu kehormatan keluarga Nabi. Itu biasanya kalau ada sahabat, ada orang mukmin tanya pada istri Nabi, itu dia terkait dengan misalnya meriwayatkan hadis, kejadian apa yang di keluarga. Itu yang paling banyak menginformasikan itu Aisyah. Tapi tetap tidak boleh komunikasi langsung tanpa takbir, kecuali ini tadi jadi ayat 55 ini ya. Yang selebihnya komunikasi harus menggunakan takbir, tidak boleh langsung. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam kehormatan kepada Nabi. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya. Itu siapa yang dimaksud orang-orang yang menyakiti Allah dan yang menyakiti Rasul? Ya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi, orang yang tidak percaya kepada kebenaran wahyu yang diterima oleh Nabi, bahkan orang-orang yang berdusta, orang-orang yang memusuhi Nabi, orang yang membuat kata-kata yang aneh-aneh pada Nabi, itu disebut menyakiti Allah dan Rasulnya. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Nah, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Wa atalahum adaban muhina, dan disediakan baginya siksa yang menghinakan. Jadi memang berat sekali ya, orang yang menyakiti Allah, orang yang menyakiti Rasulnya. Itu di dunia dihinakan, di akhirat dihinakan, ya dilaknat di dunia, dilaknat di akhirat, dan disediakan siksa yang sangat pedih, yang sangat menghinakan.
Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Misalnya membuat isu, membuat fitnah, membuat aneh-aneh, itu namanya menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nah, orang-orang yang menyakiti biasanya mengada-adakan berita bohong, yaitu biasanya menghambat dakwah, merintangi orang dari jalan Allah. Nah, itu fakodih tamalu buhtana, ya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan. Buhtan, jadi buhtan itu kebohongan dusta yang luar biasa beratnya, yang sampai menghalang-halangi orang berhenti dari jalan Allah. Dan misalnya semua orang sudah mulai mau memahami Quran, kemudian dibikin isu, dibikin fitnah, itu namanya buhtan. Buhtan itu kebohongan yang luar biasa besarnya. Nah, itu sampai menghalang-halangi dari jalan Allah. Wa ithmam mubina, dan dosa yang nyata. Jadi buhtan tadi, orang yang membuat kebohongan tadi, nah itu dosa yang nyata. Makanya kita itu harus betul hati-hati pada Allah, pada Rasul, pada orang-orang yang beriman. Kalau memang tidak ngerti, lebih baik diam. Tapi kalau memang ada info, ya perlu dilakukan tabayun. Tapi kalau ada misalnya isu, ada kabar atau berita bohong, kemudian membenarkan, ya itu termasuk yang buhtan, termasuk juga yang ithmam mubina. Sebetulnya kalau era sekarang ini, untuk konteks Indonesia, yang banyak menghalang-halangi orang dari memahami Quran dan mengamalkan, itu sebenarnya orang Islam sendiri. Kalau orang-orang non-Islam biasanya sudah tahu diri, karena memang sudah perlu adanya kerukunan antar umat beragama. Yang seringkali bikin persoalan itu malah orang-orang Islam sendiri. Nah, ada yang khawatir nanti pengaruhnya berkurang, ada khawatir nanti kalau memahami Quran, orang-orang sama ngerti Quran, sama cara hidupnya di Quran, ada yang merasa kehilangan. Nah itu macam-macam itu. Nah orang yang semacam itu sebutkan di sini, ini ya. Ini tadi ayat 57-58. Ini betul-betul terkait dengan dakwah ya. Ya. Jadi kaitannya dengan iman. Maka kalau yang ayat 57, ya, itu orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan disediakan baginya siksa yang menghinakan. Ayat 58, yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Nah, kemudian dibuat berita-berita bohong, diada-adakan. Itu biasanya orang yang sudah betul-betul berusaha untuk fisabilillah, itu diganggu dakwahnya. Jadi itu menyakiti orang-orang mukmin. Nah orang ini disebut dengan
buhtan. Ya, fakotif tamalu buhtana. Ya, itu memikul kebohongan yang besar dan dosa yang besar, dosa yang nyata. Nah, itu biasanya awal-awal ketika mulai ada perubahan-perubahan, banyak orang Islam sendiri yang merasa kehilangan. Ya, macam-macam. Mungkin sebelum memahami Quran itu masih senangnya kenduri, tapi begitu sudah setahun 2 tahun sudah paham Quran, mungkin mengurangi lama-lama nggak mau, pun merasa kehilangan. Nah, karena merasa kehilangan, kemudian cari cara supaya orang-orang tidak memahami Al-Quran. Karena dibikin isu, dibikin fitnah macam-macam. Nah, itu sering terjadi. Nah, makanya supaya kita betul-betul selamat, ya ayat-ayat begini betul kita pahami. Kita berusaha jangan sampai kita terlibat seperti yang dijelaskan di ayat 57-58. Kita lanjut ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik Wa banatika wa nisa'il mu'minin wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin yudnina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima wa kana Allahu ghafurur rahima la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjibuna fil madinati lanuriyannaka bihim wal murjifuna fil madinati lanuriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila summa la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin mal'unin ainama tuqifu ukhidu wa qutilu taqtila aina ma suqifu
Ya ayuhan nabiyyu, hei nabi, kul katakan li azwaji kepada istri-istrimu, wa banatik dan anak-anakmu perempuan, wa nisa'il mu'minin dan istri-istri orang mukmin. Diperintah apa? Yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi yang harus menggunakan atau memakai jilbab itu istri-istri Nabi, anak-anak perempuan, dan seluruh orang-orang mukminah. Ya, istri-istri orang mukmin itu diwajibkan untuk memakai jilbab yang menutupi seluruh tubuhnya. Nah, dzalika adna ayyurafna fala yu'dzahi. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Wa kana ghafurur rahim. Dan Allah adalah Maha Ampun lagi Maha Penyayang. Tapi sekarang kalau mengikuti pendapat orang itu ya bisa sangat berbeda-beda. Tapi kalau kita memahami langsung itu lebih mudah. Itu perintahnya langsung pada istri Nabi, pada anak-anak perempuan, pada istri orang-orang yang mukmin. Suruh memakai jilbab. Nah, sekarang mulai banyak orang berpendapat pakai jilbab itu tidak wajib. Karena mungkin ada persoalan tertentu sampai yang sudah sangat jelas pun jadi dibikin tidak jelas. Terus 60 sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik. Jadi ini tadi itu perintah menggunakan jilbab supaya betul-betul jelas ini orang mukminah, supaya tidak diganggu. Nah, ini sudah ganti persoalan mulai ayat 60 sampai 62. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, memang yang paling berbahaya sebetulnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu bersama-sama. Orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong. Coba, orang munafik, orang yang berpenyakit dalam hatinya, orang yang menyebarkan berita bohong. Nah, ini konteksnya memang di Madinah. Kalau di Mekah dulu itu adanya orang kafir sama musyrik, maka lebih mudah itu dihadapinya karena terus terang gitu loh. Tapi kalau di Madinah ini tadi orang munafik, orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong. Niscaya Allah perintahkan kepadamu untuk memerangi mereka. Loh, ini kan juga nggak mudah. Nah, kecuali Nabi memang diberitahu oleh Allah mana yang munafik, mana yang tidak. Nah, tadi kalau selain Nabi kan nggak mudah membedakan itu. Mengkelihatannya teman akrab itu kan. Nah, itu sohib itu loh. Kalau sohib itu kan akrab sekali kan. Itu kok Allah perintahkan supaya diperangi. Kemudian mereka tidak menjadi terganggu, melainkan dalam waktu yang sebentar.
dalam keadaan terlaknat. Yang terlaknat itu siapa? Tadi 1 orang munafik, 2 orang yang ada penyakit dalam hatinya, 3 orang yang menyebarkan berita bohong. Itu perintahnya suruh merangi supaya tidak lagi ada itu. Nah, itu terlaknat orang yang semacam itu. Dan kalau Allah mengatakan mereka terlaknat, masuk kita itu juga jadi friend-nya itu, jadi sohibnya terus itu. Kemudian aina ma tuqifu ukhidu wa qutilu taktila. Di mana saja mereka jumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebat. Makanya memang keras sekali kalau tuntunan Allah itu menghadapi 3 kelompok orang tadi. Pertama orang munafik, kedua orang yang berpenyakit dalam hatinya, ketiga orang yang menyebarkan berita bohong. Itu Allah tegas sekali. Tapi kalau orang-orang mukmin zaman sekarang yakin gak akan yang mau melaksanakan ini. Iya kan? Iya gak mau. Walaupun ini jelas-jelas itu kan. Ya. Wong itu sekedar mengingatkan, cuma mengingatkan yang kamu sampaikan itu dasarnya apa? Nanya gitu aja nggak berani loh. Iya kan? Apalagi melaksanakan. Makanya yang banyak berkembang sebetulnya itu banyak berita bohongnya daripada firman Allah. Ya kita nggak produktif. Jadi tidak bersungguh-sungguh dalam kita itu beragama Islam. Padahal hidup di dunia cuma sangat sebentar. Kemudian sunatullah fil ladzina khala min qabl. Nah, sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang terdahulu sebelummu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kamu sekali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Nah memang kalau tidak mau menerapkan ketentuan Allah, ya akhirnya seperti nggak ada bedanya apa-apa antara satu dengan yang lain. Padahal Quran itu jadi furqan, pembeda. Quran jadi burhan, penjelas. Tapi lama-lama kok nggak kelihatan bedanya gitu kan. Yang kelihatan sangat luar biasa ternyata yang dibilang orang-orang yang sukanya merusak Islam gitu loh. Nah terus ingat semua ke kampanye kan. Bagaimana memang Quran itu memperbaiki kehidupan itu. Masih bisa tambah sedikit? Oke, mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah. Qul innama ilmuha indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Innallaha la'anal kafirin. Innallaha la'anal kafirin. Wa'adda lahum sa'ira. Wa'adda lahum sa'ira. Khalidina fiha abada. Khalidina
ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila Rabbana atihim dhi'faini minal adab wal'anahum la'nan kabira. Ini saya banyak membaca di berbagai macam sumber dalam kitab tafsir. Apa itu hubungannya? Ayat sebelumnya tadi supaya memerangi, supaya membunuh satu orang munafik, dua orang yang berpenyakit dalam hatinya. Itu betul nggak seneng kalau dakwah Islam itu maju gitu loh. Yang ketiga orang yang menyebarkan berita bohong, mengada-adakan kebohongan. Lalu hubungannya apa kok kemudian manusia bertanya kepada tentang hari berbangkit, Yaumil Ba'ats? Ya. Maksudnya apa? Maksudnya seluruh perbuatan itu tadi itu betul-betul besok dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Sebetulnya ini tidak semata-mata dekat waktunya hari berbangkit. Yang dekat itu waktu hidup di dunia, ajal, batas akhir hidup di dunia itu tidak lama lagi. Maksudnya apa? Kesempatan beramal, kesempatan untuk memurnikan akidah, menjernihkan keimanan, mentauhidkan semata Allah itu nggak lama. Karena nggak lama lagi ajal datang gitu loh. Nah, berikutnya innallaha la'anal kafirin. Sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir. Wa ta'lum sa'iro, dan menjadikan mereka yaitu neraka sa'ir. Di neraka sa'ir khalidina fiha abada. Nah, di neraka sa'ir kekal selama-lamanya. La yajiduna waliya wala nasiro. Mereka tidak akan pernah memperoleh pelindung dan tidak akan pernah memperoleh penolong. Makanya bolak-balik setiap pengajian yang kita tunggu-tunggu syafaatnya ya. Lo memahami Quran nggak mau, ngamalin nggak mau, cuma menanti terus gitu. Ya daripada menanti, mbak sudah memahami dan ngamalkan Quran kan pasti kan. Daripada menanti terus itu kan. Ya. Yang matuqallabu wujuhum finnar. Ya, waktu itu muka mereka dibulak-balikkan, disiksa di neraka. Kemudian mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Alangkah baiknya seandainya dulu di dunia mau mentaati Allah, mentaati Rasul. Dan nggak mungkin bisa mentaati Allah tanpa memahami Quran. Nggak mungkin bisa mentaati Rasul tanpa memahami hadis. Wong diajak memahami Quran aja nggak mau. Makanya kalau pengajian itu ya pokoknya pas ritual-ritual terus itu berpuluh-puluh tahun terus itu nggak ada perubahan.
nggak punya target paham Quran ini dalam waktu berapa tahun, nggak punya. Sudah pengajian 50 tahun juga nggak tambah apa-apa. Tetap aja begitu, nggak berubah cara hidupnya, nggak bersih ketauhidannya, nggak memulihkan keimanannya. Nah, ketika itu baru betul-betul nyesal. Kenapa ya dulu kok nggak mau diajak memahami Quran? Kenapa ya dulu kok nggak mau diajak memahami hadis itu? Karena udah terlanjur semua, gitu kan? Wa qalu rabbana inna aqadna sadatana wa kubarana. Ya Allah, gitu kan? Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Kami itu berkali-kali mengingatkan ke berbagai macam pengurus-pengurus organisasi keagamaan. Mbok yang pengurus itu punya target. Jamaahnya yang diurus itu paham Quran dalam waktu berapa tahun ke depan itu. Orang kok jadi pengurus sudah 5 periode 25 tahun nggak pernah juga target memahami Quran. Nah itu nanti pertanggungjawaban di akhirat gimana? Kelihatannya mengikuti organisasi keagamaan, keislaman seumur hidupnya, tapi nggak ngerti cara hidup menurut Quran. Barang di neraka nyalah-nyalahnya yang diikuti. Ya Allah, kami itu mengikuti pembesar-pembesar kami. Kami itu mengikuti pemimpin-pemimpin kami. Nah ternyata pemimpin kami itu dulu kok nggak memahami Quran dan Sunnah, kok nggak mentaati Allah dan Rasul. Bahkan mereka itu menyesatkan kami dari jalan yang benar. Di dunia itu hanya ada 2 jalan, jalan Allah dan Rasul dan jalan selainnya. Nah kalau nggak mau dengan Quran dan Sunnah, kan berarti jalan yang lain kan? Terus gimana? Rabbana atihim dhiffain. Ya Allah, siksalah mereka, timpakanlah adab kepada mereka 2 kali lipat. Ya, wal anhum laknan kabiro, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Tapi semuanya sudah nggak ada gunanya. Itu hanya saja tuh, hanya bentuk penyesalan saja. Makanya kami itu ya serepot apapun, sepadat apapun, kami itu berusaha membersamai Bapak Ibu. Ayolah kita bersama-sama. Ya dan boleh capek iya, pada tataran iya. Tapi ini kan jadi prioritas pertama gitu. Jangan kemudian alasan repotan capek kemudian nggak mau memahami Quran. Padahal hidup di dunia ini sangat sebentar. Tetapi kalau digambarkan seperti ayat-ayat ini gimana? Kalau terjadi pada diri kita? Nah coba itu. Kelihatannya tiap berapa malam pertemuan, tapi nggak mau memahami Quran loh. Iya kan? Kalau seringkali kalau saya mengingatkan para pimpinan dan perguruan tinggi itu lebih gampang. Tapi nek ingatnya itu pengurus ranting, pengurus cabang itu, boleh itu setengah mati sulitnya. Padahal saya itu hanya ini loh. Ini firman Allah begini loh. Hukum kita itu masih ada waktu, masih ada kesempatan. Nah, nanti setelah Bapak Ibu itu betul-betul istiqomah main Quran dengan sendirinya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa melebihi apa yang saya rasakan. Kalau betul-betul istiqomah memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sudah jam 9. Jadi sampai ayat berapa ini tadi? Ayat 68 ya. Semoga berikutnya selesai dan bisa mulai surat berikutnya. Ya, mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk menyelesaikan memahami Al-Quran. Amin. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.